Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada materi kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis jarak atau bagaimana cara mengukur jarak. Tentu saja jarak yang di sini dimaksud adalah jarak perpindahan dari suatu departemen ke departemen lain atau jarak perpindahan proses dari proses satu ke proses berikutnya dalam rangka bagian dari analisis tata letak fasilitas. Pada materi-materi sebelumnya, Anda sudah mengenal analisis menggunakan data flow atau data trips, ya, jumlah flow atau jumlah perpindahan dari suatu departemen atau proses yang bisa langsung digunakan untuk analisis layout. Namun akan lebih baik jika analisis tersebut memasukkan parameter yang lebih detail, yaitu salah satunya adalah jarak. Dalam slide-slide berikutnya kita akan melihat beberapa metode bagaimana kita bisa mengukur jarak perpindahan material atau proses tersebut. Fungsi tujuan dalam kita menganalisis tata letak fasilitas dengan memasukkan parameter jarak adalah meminimalisasi biaya perpindahan tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi biaya perpindahan dari satu departemen ke departemen yang lain adalah tentu saja flow. Data flow ini bisa diperoleh dari data from to chart, jumlah flow maupun jumlah perpindahannya. Kemudian adalah tentu saja biaya perpindahan itu tersebut. Biaya perpindahan ini sangat dipengaruhi oleh tipe material handlingnya. Bisa dibayangkan jika ada suatu perpindahan menggunakan tenaga manual manusia, tentu saja biayanya akan sangat berbeda jika perpindahan tersebut menggunakan alat material handling, misalnya forklift dan sebagainya. Sehingga penting untuk mengetahui data perpindahan dengan tipe material handling yang digunakan dalam proses pemindahan tersebut dari satu departemen ke departemen yang lain. Berikutnya adalah parameter jarak. Jarak ini diukur dari titik perpindahan awal ke titik perpindahan berikutnya. Sehingga dengan parameter flow, biaya dan jarak ini kita akan mendapatkan nanti total biaya perpindahan material tersebut. Cara menghitung biaya perpindahan suatu material atau proses antar departemen, misalnya kali ini adalah antar departemen I ke departemen J, maka caranya adalah dengan mengalihkan data flow dikali biaya perpindahannya atau biaya material handling dikali jarak perpindahannya. Sehingga total biaya perpindahannya adalah jumlah seluruh perpindahan yang ada dalam suatu fasilitas tersebut. Metode analisis seperti ini sering disebut sebagai distance based objective. Pada banyak kasus, dalam analisisnya biaya material handling dianggap konstan. Kenapa? Karena tipe material handlingnya bisa dianggap sama atau tidak ada perbedaan signifikan antara tipe material handling satu dan yang lainnya dalam fasilitas tersebut. Sehingga parameter biaya material handling atau biaya perpindahan bisa tidak diikutkan dalam perhitungan. Sehingga dalam menghitungnya cukup menggunakan flow dari departemen I ke J dikalikan distance departemen I ke departemen J. Dalam materi kali ini akan dijelaskan beberapa cara menghitung jarak perpindahan. Pertama adalah dengan metode Euclidean, kemudian squared Euclidean, kemudian rectilinear, kemudian Chebyshev,
dan terakhir adalah metode IL distance. Ya, metode pertama adalah metode Euclidean. Jarak Euclidean adalah jarak dua buah titik jika dihubungkan oleh garis lurus. Jadi misalnya ini titik awal dan titik akhir, maka jarak Euclidean adalah jarak garis lurus ini. Dalam analisis tata letak fasilitas, sumber atau awal perpindahan dan akhir perpindahan material atau proses diasumsikan dimulai dari center atau titik pusat dari fasilitas tersebut. Memang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, tapi cara inilah yang dapat menyederhanakan suatu perhitungan. Dengan metode Euclidean, maka fasilitas digambarkan dalam suatu koordinat Kartesian. Sehingga misalnya di sini fasilitas I akan memiliki titik koordinat XI dan YI, dan fasilitas J mempunyai koordinat XJ dan YJ. Jarak Euclidean jika terdapat flow antar fasilitas I dan fasilitas J ini, maka rumusnya adalah, Anda sudah sering menghitung ini, akar dari XJ kurangi XI atau dibalik ya, karena ini juga dikuadratkan nilai absolutnya, ditambah bisa YJ kurangi YI dikuadratkan, atau sering Anda kenal dengan ini menghitung atau formula Pythagoras. Jadi inilah cara menghitung jarak fasilitas I dan J dengan metode Euclidean. Metode berikutnya adalah squared Euclidean. Metode ini mirip dengan metode sebelumnya Euclidean, tapi hanya di squared saja, dikuadratkan. Sehingga analisis perpindahan antara facility I dan facility J, rumusnya menjadi XJ min XI kuadrat YJ kurangi YI kuadrat tanpa diakar karena sudah dikuadratkan. Metode ini banyak digunakan dalam transportation model, dalam supply chain management, di mana jarak perpindahannya cukup jauh ya, dalam satuan kilometer, karena biaya perpindahan itu tidak hanya bicara tentang jarak, tetapi juga ada pertimbangan tentang penurunan kualitas material akibat waktu, misalnya mengantar barang-barang yang perishable, mudah rusak, sehingga biaya akibat waktu ini diberikan atau dimasukkan ke dalam bobot jarak yang dikuadratkan. Dalam kasus terletak fasilitas yang tentu saja jaraknya tidak dalam satuan kilometer, contoh yang bisa dipakai atau akhirnya analisis ini dipakai adalah misalnya jika antar departemen barang yang diantar, yang diangkut adalah barang-barang yang dalam satuan waktu yang cepat bisa menurun kualitasnya. Misalnya barang yang mudah mencair, mudah membeku, mudah meleleh dan sebagainya. Sehingga biaya perpindahan akibat waktu ini dibobotkan ke jarak, sehingga perbedaan perpindahan jarak dalam setiap meternya itu dibobotkan secara kuadratis. Metode yang lain adalah metode rectilinear, atau di beberapa buku teori menyebutnya sebagai metode Manhattan. Mengapa namanya metode Manhattan? Karena konon di kota di Manhattan itu tata letak kotanya, jalan-jalannya adalah berbentuk kotak-kotak persegi demikian. Sehingga kalau orang berpindah di kota Manhattan akan mengikuti pola garis lurus vertikal dan horizontal dalam mengukur jaraknya.
Nah, demikian pula dalam analisis perpindahan material atau proses dengan menggunakan rectilinear di suatu fasilitas, maka jarak perpindahan misalnya dari fasilitas I ke fasilitas J dengan mengikuti jarak perpindahan vertikal dan horizontalnya. Dalam kasus ini adalah jarak perpindahan X secara sumbu X kemudian ditambah jarak perpindahan sumbu Y-nya, sehingga jarak perpindahan flow fasilitas I ke J adalah jarak sumbu X-nya ditambah jarak terhadap sumbu Y-nya, gitu ya. Ini. Nah, metode ini sering juga digunakan sebagai metode yang lebih mudah atau mendekati realnya, karena dalam industri pergerakannya adalah tidak bisa garis lurus seperti Euclidean, karena antar fasilitas kadang terdapat sekat, sehingga metode paling logis untuk mengukur jarak adalah dengan rectilinear. Kalau metode Euclidean yang sudah kita bahas sebelumnya lebih cocok untuk suatu fasilitas yang ruangannya luas tanpa sekat, sehingga proses pemindahannya adalah dengan jarak terdekat garis lurus, demikian. Ya, metode berikutnya adalah metode Chebyshev. Metode ini lebih mudah saya jelaskan dengan analogi ada suatu crane overhead ya. Jadi Anda bisa membayangkan suatu crane yang berada di perusahaan yang letaknya di atas, yang saya animasikan sebagai berikut, sehingga dalam proses memindahkan suatu material misalnya dari fasilitas I dan J, gerakannya adalah demikian. Maknanya adalah gerakannya itu simultan antara sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, mengukur jarak perpindahan dengan metode Chebyshev adalah dengan cara dengan cara menentukan jarak maksimum dari pergerakan sumbu yang ada. Dalam kasus ini tinggal kita bandingkan mana lebih besar jarak perpindahan terhadap di sumbu X atau di sumbu Y. Logikanya bagaimana? Karena metode Chebyshev asumsinya adalah pergerakan dari setiap sumbunya itu adalah secara simultan, sehingga contohnya di sini secara visual terlihat bahwa jarak X itu lebih panjang dibandingkan jarak Y-nya, sehingga saat crane ini bergerak pada sumbu yang paling panjang, maka asumsinya gerakan sumbu yang lebih pendek telah tercapai juga, sehingga dengan metode Chebyshev cukup dengan menentukan pergerakan jarak sumbu yang paling besar. Dan metode terakhir dalam materi ini adalah dengan metode aisle distance. Maknanya adalah dalam Anda mengukur jarak perpindahan dengan benar-benar menghitung jarak perpindahan dari proses material yang menggunakan material handling pada aisle atau jalur yang telah ditentukan. Jadi dalam Anda mengenerate suatu layout, tentu saja Anda harus sudah menentukan di mana letak mesin, di mana tempat operator, dan sebagainya, termasuk juga di manakah jalur nanti suatu material handling atau suatu proses pemindahan itu akan berlangsung. Nah, contohnya adalah dalam gambar berikut bahwa proses pemindahan material dari facility I ke J itu tidak bisa serta-merta langsung garis lurus demikian seperti metode-metode sebelumnya. Ternyata di sana ada facility K yang berada di antara kedua fasilitas I dan J. Nah, Anda sudah rencanakan bahwa di sekelilingnya ini ada suatu jalur yang nanti material handling akan melalui jalur itu, sehingga jika ada flow antara facility I dan J, maka
jaraknya adalah sesuai dengan jalur yang sudah direncanakan. Misalnya di sini ada jarak sepanjang A ke bawah, kemudian material handling tersebut harus bergerak sejauh B horizontal, kemudian harus naik sejauh C, kemudian baru belok kiri sejauh D. Sehingga jaraknya adalah tentu saja A ditambah B ditambah C dan ditambah D. Demikian. Berikut adalah contoh kasus dalam menganalisis tata letak fasilitas dengan menggunakan distance based objective. Di sini kita lihat ada suatu industri yang memproduksi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 buah produk dari A sampai F. Kemudian memiliki departemen sejumlah 10 ya, departemen 1 hingga 10. Nah, dalam proses pembuatan setiap produknya, setiap produk melalui urutan proses yang berbeda dan tidak melewati seluruh departemen. Misalnya di sini untuk produk A melalui departemen pertama adalah 1, kemudian kelima, keempat, dan terakhir 10. Produk B dari departemen 2, 6, 3, dan terakhir 9, dan seterusnya sampai produk F. Kemudian di sini ada informasi tentang jumlah yang diproduksi per bulan untuk setiap produknya. Jadi produk A itu 1000, produk B 2000, dan seterusnya hingga produk F ada 4000 unit per bulan. Nah, di sini asumsi kaitan dengan jumlah unit yang diproduksi dan flow-nya ya adalah demikian. Jadi misalnya produk A diproduksi 1000 unit per bulan, maknanya dalam kaitan flow, jumlah flow yang mengalir dari departemen 1 ke 5 itu jumlahnya adalah 1000. Dari 5 ke 4 juga 1000, 4 ke 10 juga 1000. Untuk produk B sama ya. Produk B dari 2 ke 6 itu 2000 gitu ya. 6 ke 3 2000, 3 ke 9 2000. Demikian pula seterusnya hingga produk F yang jumlahnya adalah 4000 unit per bulan. Nah, kemudian jika diketahui terdapat dua alternatif layout yang telah disiapkan dalam kaitan proses produksi dengan data sebelumnya, yaitu layout A dan layout B dengan susunan demikian. Jadi ada 10 departemen dengan ukuran diasumsikan bujur sangkar, luasannya adalah 10 kali 10 meter yang disusun demikian ya, layout A dan layout B. Dan asumsi pengukuran jaraknya adalah dengan rektilinear. Pertanyaannya adalah manakah layout yang lebih baik untuk mengakomodasi proses produksi dengan data sebelumnya. Nah, di sini saya ingin berikan sedikit clue untuk cara mengukur jaraknya dengan rektilinear. Ya, misalnya saya ambil yang ekstrim dari dua layout ini adalah departemen 7 dan 8. Misalnya ada flow antara departemen 7 dan 8 gitu ya. Untuk layout A misalnya, berapakah jarak perpindahannya seandainya di situ ada flow? Kita lihat layout A ya, 7 di sini, 8 di sana gitu ya. Sehingga kalau rektilinear maka perhitungan jaraknya adalah harus vertikal dan horizontal, sehingga mulai dari titik pusatnya departemen ya, asumsi mulai pergerakannya jadi itu seperti demikian, sehingga dua step gitu ya, dari titik pusat ke titik pusat nih jaraknya 10, ini pun 10, sehingga untuk layout A jarak perpindahan departemen 7 dan 8 ke 8 adalah sebesar 20 meter gitu ya. Nah, layout B bagaimana? Layout B 7 di atas, 8 cukup jauh di sana. Jaraknya berapa? Ya tinggal kita hitung stepnya dari titik pusat ke titik pusat, yaitu ada 1, ada 2, ada 3, 4, dan 5. Sehingga untuk jarak B, untuk layout B adalah jaraknya 50. Sehingga sini terlihat bahwa jarak perpindahan proses misalnya dari departemen 7 dan 8 untuk kedua layout ini jaraknya berbeda dengan konsep metode rektilinear. Ya, ini adalah salah satu cara menganalisisnya. Jadi ini salah satu cara saja ya, tidak harus seperti ini.
Jadi yang dilakukan pertama adalah mengidentifikasi flow yang ada dalam proses produksinya. Jadi di sini misalnya bahwa identifikasi dulu bahwa dari departemen 1 itu ada flow kemana saja untuk semua produk dari A sampai F tadi ya. Jadi 1 itu ada flow ke-5, dari departemen 1 ada flow ke-7, 1 ke-9, dari 1 juga ada yang ke-10, dan seterusnya untuk semua flow dari setiap departemen yang ada. Nah, kemudian kita lihat sini flow-nya ada banyak ya. Kemudian adalah bahwa dalam satu jenis flow ini ya, 1 ke-5 misalnya, untuk layout A itu jaraknya berapa dengan konsep rectilinear. Kemudian layout B juga berapa untuk flow 1 ke-5. Untuk 1 ke-7 misalnya, layout A itu contohnya di sini ada 10 meter ya, layout B ternyata juga sama 10, dan seterusnya untuk setiap flow yang teridentifikasi ya. Berikutnya adalah mengkalkulasi, menjumlahkan total perpindahan dari setiap produk untuk setiap layoutnya. Jadi kita lihat di sini produk A sesuai data sebelumnya adalah flow-nya dari 1 ke 5, 5 ke 4, 4, 10. Kemudian kita jumlahkan semua untuk layout A misalnya. Jadi untuk layout A 1 ke 5 itu 30, 5 ke 4 30, 4 ke 10 10, sehingga untuk layout A memproduksi produk A adalah 70 total perpindahannya. Layout B adalah, ini satuannya maaf fit ya, berbeda tapi nggak masalah ya karena angkanya sama. Kemudian untuk layout B untuk produk A dari 1 ke 5 itu 30, 5 ke 4 30, 4 ke 10 10. Ternyata layout B jarak tempuhnya sama dengan layout A. Nah, ini dilakukan seterusnya. Kita lihat bahwa ada beberapa jarak perpindahan yang berbeda dalam layout yang berbeda. Contohnya produk B di sini untuk layout A itu 90, untuk layout B adalah 50, dan seterusnya. Anda bisa hitung total jarak perpindahan untuk setiap produk dan setiap layoutnya. Dan akhirnya kita bisa hitung beban perpindahan, yaitu perkalian antara flow dan jarak dari setiap produk untuk setiap layoutnya. Jadi kita lihat di sini bahwa produk A kita tahu bahwa flow-nya adalah 1000 unit per bulan ya. Produk B 2000 dan seterusnya. Maka distance per month, beban pergerakannya adalah dengan mengalihkan jarak perpindahan dikali flow-nya. Untuk layout A adalah akhirnya 70.000. Layout B sama 70 karena jarak perpindahannya sama. Nah, di sini biaya perpindahan tidak dimasukkan karena asumsinya adalah mungkin material handlingnya sama atau biaya perpindahan antar departemennya dianggap tidak signifikan berbeda. Nah, kita kalikan semua sehingga kita dapatkan beban perpindahan seluruhnya untuk setiap layout. Setelah itu kita jumlahkan total untuk semua produk dalam setiap layoutnya dan kita dapatkan angka yang berbeda. Layout A nilainya sekian, layout B nilainya sekian, ada yang lebih besar dan ada yang lebih kecil. Nah, oleh karena itu kita bisa pilih mana layout yang lebih baik. Nah, silakan Anda tambahkan dalam catatan manakah yang Anda pilih, yang lebih besar atau lebih kecil dengan alasannya. Sekaligus juga silakan Anda coba dengan tahapan yang berbeda, yang mungkin yang lebih mudah Anda pahami dalam proses menghitungnya, yang pada dasarnya akan mencapai atau menghasilkan nilai yang sama seperti ini. Jadi demikian materi tentang bagaimana menganalisis jarak perpindahan dengan salah satu contoh kasus yang telah diberikan. Terima kasih.